Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya Balkisca Farmaku sebagai pemateri dengan NIM 921424206 akan menjelaskan pengertian dari fungsi pengendalian. Baik, pengertian pengendalian sebenarnya berkisar pada kegiatan memberikan pengamatan, pengevaluasian, pemantauan, keseluruhan kegiatan manajemen agar tujuan yang diterapkan dapat dicapai secara tepat. Nah, saya akan menjelaskan beberapa pengertian pengendalian menurut para ahli. Yang pertama, Robin dan Coulter 1999 mengartikan bahwa pengendalian sebagai suatu proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dicapai dengan benar. Yang kedua, Stoner, Freeman, dan Gilbert 1996 mendefinisikan pengendalian manajemen sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Yang ketiga, ada Schermerhorn 2002 menjelaskan bahwa pengendalian atau pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, mari kita mengulik apa sih tujuan utama dari pengendalian. Nah, umumnya tujuan utama dari pengawasan ataupun pengendalian adalah untuk mencegah adanya penyimpangan atau setidaknya memperkecil kesalahan yang mungkin akan terjadi, sehingga tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan semaksimal mungkin. Ada sejumlah alasan atau latar belakang mengapa pengendalian itu penting. Adapun alasan melakukan pengendalian ataupun pengawasan, yakni alasan pertama adalah kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perencanaan. Yang kedua, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman pihak perencana dan pihak pelaksana. Yang ketiga, kemungkinan kurangnya penjabaran pekerjaan. Yang keempat, kemungkinan bawahan kurang menguasai pekerjaan yang telah diberikan. Baiklah, mari kita bahas jenis-jenis pengendalian. Yang pertama, ada pengendalian pendahuluan atau preliminary control, yaitu pengendalian ini memastikan bahwa sebelum kegiatan dimulai, maka sumber daya manusia, bahan, dan modal yang diperlukan sudah dianggarkan. Sehingga bila mana kegiatan dilakukan, maka sumber daya tersebut tersedia, baik menyangkut jenis, kualitas, kuantitas, maupun tempat sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pengendalian umpan balik atau feedback control, yaitu sistem pengendalian umpan balik ini biasanya berfokus pada hasil-hasil akhir sebagai dasar perbaikan berbagai tindakan masa depan. Misalnya, laporan keuangan dari sebuah perusahaan digunakan untuk menilai kelayakan hasil-hasil historis dan untuk menetapkan keinginan membuat perubahan dalam perolehan sumber daya atau kegiatan operasional di masa depan. Selanjutnya kita masuk pada proses pengendalian. Secara umum, proses pengendalian terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, pengukuran kinerja atau measure the performance, yaitu perbandingan antara standar dengan pelaksanaan. Pembandingan tersebut hendaknya berdasarkan pandangan ke depan. Yang kedua, membandingkan prestasi dengan standar. Langkah ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila prestasi ini sesuai dengan standar, manajer berasumsi bahwa segala sesuatu telah berjalan dengan baik. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif atau take corrective action, yaitu langkah dalam proses kontrol, yaitu mengambil tindakan manajerial. Tindakan ini dilakukan manakala prestasi rendah
bahwa standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil sebuah tindakan. Nah, selanjutnya, apa sih karakteristik pengendalian yang efektif? Yang pertama, akurat. Yang kedua, secara ekonomi realistik. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, realistik secara organisasi. Yang kelima, dipusatkan pada pengendalian strategis. Yang keenam, terkoordinasi dengan arus kerja organisasi. Yang ketujuh, objektif dan komprehensif. Yang kedelapan, fleksibel. Yang kesembilan, tentunya diterima para anggota organisasi. Nah, kesimpulan dari materi yang telah saya jelaskan yaitu pengendalian merupakan aktivitas penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pengendalian, kita dapat mencegah terjadinya kesalahan, memperbaiki kinerja yang tidak sesuai, dan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Singkatnya, pengendalian adalah kunci untuk keberhasilan suatu organisasi. Sekian penjabaran materi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.